cyberbullying can intimidate and ruin the lives of our children and how we as parents should. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. But those emails turned out to be fake. But this tragedy did turn a spotlight on a dark corner of teen life, cyberbullying, using the internet or cell phones to threaten, spread rumors, or post doctored photographs. According to recent studies, this kind of bullying is on the rise. By one count, as many as 1 in 3 kids is being victimized. As governments around the country grapple with how to tackle phone bans in schools, the issue of cyberbullying comes into play, with 875 incidents reported in the first 6 months of last year. For sending hundreds of threatening text messages to some classmates. Increased online use during the pandemic is leading to more cases of cyberbullying, and it's not just teens who are being victimized. Cyberbullying attacks are involving kids who are a lot younger. Kebebasan berpendapat termasuk hak asasi setiap individu, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 25 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dengan adanya kebebasan berpendapat, seringkali pendapat itu menjadi wadah untuk melakukan cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying merupakan suatu tindakan perundungan yang dilakukan di dunia maya atau media sosial. Menurut saya pribadi, cyberbullying adalah tindakan atau perilaku yang mengintimidasi atau menghina ke target korban. Cyberbullying memiliki 2 kata di dalamnya, yaitu cyber dan bullying. Kata cyber berarti dunia maya dan bullying yang berarti perundungan. Jadi cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan di dunia maya atau secara online. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 1.283 kasus cyberbullying pada tahun 2021 dan terus meningkat sampai saat ini. Korban cyberbullying bisa dari berbagai kalangan, namun umumnya adalah remaja. Mengapa bisa begitu? Remaja cenderung mengalami nomofobia atau ketakutan beraktivitas tanpa ponsel. Hal itu juga menyebabkan remaja menjadi kecanduan bermedia sosial, sehingga besar kemungkinannya untuk menjadi korban dan pelaku cyberbullying. Terjadinya cyberbullying bisa disebabkan oleh beberapa faktor, perbedaan kekuasaan, pelaku yang merasa lebih kuat secara fisik, sosial, dan lainnya. Dampak dari cyberbullying sangatlah berbahaya, dari melukai diri sendiri, melukai orang terdekat, bahkan sampai bisa mengalami kematian. Seperti pada kasus artis Korea bernama Suli dan Gohara yang sempat membuat gempar dunia maya pada tahun 2019. Kedua artis itu kerap mendapatkan hate comment di akhir hidupnya, hingga tak tahan lagi dan memilih untuk mengakhiri hidup. Cyberbullying dapat membuat korbannya ketakutan, trauma, hingga depresi, seperti yang pernah dialami salah satu pemuda bernama Gaisa. Hai, perkenalkan, nama aku Gaisa Zera Rizky. Saat ini aku duduk di bangku kelas 11 di SMK Taruna Terpadu. Gaisa kerap disapa Caca, gadis berusia 17 tahun yang menyukai fashion. Menurutnya, fashion adalah hal yang menyenangkan sampai suatu hari, satu komentar jahat membuatnya tidak percaya diri dengan fashionnya. Grunge style dan emo girl adalah salah satu style favorit Gaisa. Namun, orang-orang menganggap stylenya aneh dan tidak cocok untuk dirinya.
aku dikatain itu pas kelas 6 SD karena aku suka K-pop. Terus makin kesini hujatannya makin mengarah ke fisik aku, kayak ngatain gigi aku dan tubuh aku lainnya. Awalnya aku nggak peduli sama komen-komenan mereka itu, tapi makin kesini makin banyak hate comment kayak gitu, sampai ngebuat aku insecure. Setelah cyberbullying, ya aku mulai merasa insecure dan makin kesini aku mulai terkontrol sama komentar-komentar jahat mereka. Kayak mulai berpikir, mereka kayaknya bener deh. Aku mulai murung, gak percaya diri. Aku juga beberapa kali kelepasan marah ke orang tua aku karena aku gak bisa melampiaskan kemarahan aku ke orang-orang yang hate comment itu. Wah, dari situ aku mulai sering berantem sama ibu aku. Aku sih yang marah-marah gak jelas. Terus ibu aku bingung kenapa aku marah-marah gak jelas. Caca itu ceria, tapi waktu itu saya pernah lihat dia sering diam dan sering ngurung di kamar. Waktu itu dia sempat marah-marah. Saya bingung, dia kenapa? Kok bisa dia kayak gini? Ada apa? Saya beberapa kali pernah nanya sama dia, dan dia selalu jawab ke papa. Sampai akhirnya dia jujur sama saya kalau misalnya dia kena cyberbullying. Salah satu orang yang ngatain aku adalah mantan aku sendiri. Aku selalu berbuat baik ke dia, tapi dia malah ngatain aku dan ngerendahin aku. Jadi aku kesel dan aku pengen ngelaporin ke orang tuanya. Tapi ibu aku gak setuju. Saya gak setuju, karena gak begitu penting buat saya. Tapi beberapa kali saya kasih dia nasihat dan menenangkan emosi dia hingga akhirnya dia bisa tenang. Sejak aku dinasihatin ibu, aku jadi sadar kalau hal yang akhir-akhir ini aku lakuin itu gak berguna. Dari murung, insecure, vakum sosmed, sampai kesel ke mereka yang hate comment aku, itu semua sia-sia aja. Karena kita punya selera masing-masing, karena seharusnya aku ya aku, kamu ya kamu. Nyatanya, banyak juga kok komentar positif yang orang-orang kasih ke aku. Jadi, kenapa aku harus peduli sama oknum gak bertanggung jawab kayak mereka? Mulai sekarang, aku akan tunjukin ke mereka kalau mereka salah nilai aku. Aku akan buat mereka lihat semua prestasi aku dan sadar kalau aku bukan geisha yang kayak mereka katain itu. Be yourself. Merasakan bullying bukanlah hal yang menyenangkan. Selain menurunkan kepercayaan diri, cyberbullying juga berdampak bagi psikologis korban. Bahkan korban bisa saja terkena depresi jika terlalu banyak mendapatkan komentar kebencian. Kalau kita sudah merasa kita menjadi korban cyberbullying, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang paling pertama adalah kita perlu tenang dulu. Gitu, karena dengan tenang kita bisa mengambil keputusan yang bijak, yang tepat begitu. Yang kedua, walaupun memang tenang dalam situasi tersebut agak susah dilakukan ya. Yang kedua, setelah itu kita perlu menghindari, mengakhiri, menstop hubungan kita, komunikasi kita dengan para pelaku bullying gitu. Jadi diblokirlah para pelaku-pelaku bullying tersebut seperti itu. Nah, yang kedua, kita juga perlu nih melakukan pengumpulan bukti-bukti atas tindakan cyberbullying yang dilakukan kepada kita seperti itu. Jadi kita kumpulkan bukti-buktinya untuk apa? Untuk kita laporkan pada pihak yang berwenang
begitu. Setelah kita kumpulkan, kita laporkan pada pihak berwenang, kita pun jangan lupa kita perlu dapat dukungan, perlu berkonsultasi kepada pihak yang memang profesional dalam bidangnya. Dalam hal ini bisa psikolog atau psikiater, atau mungkin bisa konselor juga. Dalam ranah sekolah kalian bisa bertemu dengan guru BK begitu. Jadi harus juga ada konsultasi mengenai dirinya sendiri begitu. Hal pertama yang harus kita lakukan sebagai korban cyberbullying atau sebagai orang yang mendapat perundungan di media sosial adalah yang pertama, yang pasti kita jangan membalas, karena di media sosial itu terdapat jejak digital. Jadi kita jangan sampai membalas hal tersebut atau melakukan hal yang sama. Kedua adalah kita menyimpan semua bukti sehingga ketika kita melaporkan ke pihak terkait, lembaga yang berwenang, itu kita mempunyai bukti yang jelas, yang valid seperti itu. Dan yang ketiga adalah meminta pertolongan, karena kita tidak bisa menghadapi itu sendiri. Seperti jika di sekolah terdapat bimbingan konseling atau mungkin seperti di dinas-dinas yang terkait yang berwenang di bidang tersebut. Memberikan pendapat memang tidak salah, namun usahakanlah menggunakan tutur kata yang baik. Selalu berpikir sebelum bertindak itu penting. Pikirkan jangka panjang akibat perbuatanmu. Pikirkan juga bagaimana jika kamu yang ada di posisi tersebut. Yang diberikan pendapat juga janganlah tersinggung. Pikirkan lagi pendapat itu. Jika memang baik untuk kita, dengarkan dan berubah. Jika memang tidak baik, cukup diam. Semua hal yang berkaitan dengan bullying tidaklah baik, termasuk cyberbullying. Mulailah hidup dengan damai agar hidup terasa lebih indah. Maka dari itu, stop cyberbullying. Stop cyberbullying. Stop cyberbullying. Stop cyberbullying. Stop cyberbullying. Stop cyberbullying.